Hai para netiku tersayang, tercinta, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan tentunya di saat ini uh, video yang mau Ambu sampaikan tentunya berbagai macam tips agar kita selalu bahagia. Bahagia seperti apakah? Nah, ini tipsnya ya. Di sini tips yang mau disampaikan adalah tips agar suami betah di rumah. Nih, untuk kaum wanita PR-nya. Tentunya kadang istilah betah di rumah itu bukan berarti tidak mencari pekerjaan ya. Bukan, tidak bekerja katanya biar betah di rumah. Terus bukan seperti itu konteksnya. Jadi saat para laki-laki bekerja, tentunya fokus dengan kerjaannya. Tapi saat di rumah betah nih, nggak mau kemana-mana lagi. Karena apa? Karena memiliki sesuatu yang spesial di rumah. Nah, yang spesialnya seperti apa nih? Kita seorang wanita itu harus apa ya? Pandai-pandai melihat kesukaan atau kegemaran sang suami. Contoh, misalkan satu nih ya. Kenapa sih nggak sering-sering pakai baju haram? Satu itu. Kenapa nggak sering pakai baju haram atuh? Gitu kan ya. Jadi suami itu akan selalu betah di rumah itu ketika sudah pulang ke rumah, makan, istirahat dan sebagainya, disuguhkan makanan penutup yang spesial, yaitu dengan melihat pasangan kita memakai baju haram atau lingerie, ya istilahnya baju haram nih. Jadi pakai baju lingerie, dan itu bisa menjadikan sesuatu hal yang terngiang atau teringat oleh suami kita. Mungkin saat ngantor atau kayak gimana, kadang pikiran laki-laki itu di luar daripada jangkauan kita ya, ingat ke rumah malah ingat pasangan kita waktu pakai baju itu keren amat. Jadi cepat pengen pulang. Nah, itu artinya betah di rumah itu seperti itu. Jadi ada yang ingin dibongkar, ada yang ingin dibuka seperti itu ya. Terus yang kedua yaitu saat kita barengan dengan suami, nggak ada salahnya lah kita servisnya dengan saat beristirahat betul-betul, saat nonton TV ataupun sedang bercengkerama, nggak ada salahnya dengan sering mengelus-ngelus manja. Maksudnya ya sambil dipeluk kita elus-elus, nggak ada salahnya. Mungkin di pundak atau juga kita bisa ngelus-ngelus kepala, paha atau apapun juga. Walaupun nanti efeknya ada keinginan yang lain, itu mah terserah Anda saja, bebas-bebas saja. Tapi yang jelas berikanlah dengan elusan manja itu di kenyamanan. Kalau di rumah itu adalah betul-betul untuk tempat kembali kita pulang. Walaupun gimana jauhnya, kita kembali ke rumah itu pulang dengan segala kenyamanannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, gak ada salahnya kalau kita sering minta duluan. Minta duluan apa? Minta duluan jajan. Bukan itu. Jadi sering minta duluan untuk berhubungan. Kadang ada sebagian wanita itu merasa malu ataupun merasa tabu untuk meminta duluan. Padahal itu selain kita menyangkutkan dengan agama ya, itu pahalanya lebih baik, lebih banyak. Dan tentunya juga itu ada suatu kebanggaan juga untuk kaum laki-laki diminta duluan sama pasangannya, berarti merasa dibutuhkan gitu kan. Bahwa kita itu dibutuhkan dan merasa gagah setidaknya kalau diinginkan gitu loh ya. Jadi begitu, jangan malu lah ya istilahnya, gengsi dong untuk minta duluan, jangan, itu abaikan saja demi sang suami betah di rumah. Nah, kemudian dalam urusan ranjang juga yang keempat, ini perlu diperhatikan juga, wajib lebih hot dari suami ya, wajib lebih hot dari suami. Jadi jangan ada istilahnya kita malu untuk mendominasi suatu permainan saat diranjang. Ya, jadi misalkan suami hanya mungkin hotnya hanya sekian menit karena mungkin setelah bekerja di luaran capek gitu kan ya, jadi hanya bisa memberikan seperti itu. Kita jangan jadi down ya, justru kita yang harus memberikan servis yang terbaik. Kita harus lebih lagi. Kalau kita lebih membangkitkan gairah suami, kita lebih hot, mungkin dengan demikian suami itu akan lebih bergairah lagi dan si semangatnya itu memuncak lagi. Seperti itu. Jadi nggak ada salahnya ya. Jadi kita anggap saja mewajibkan lah ya, lebih hot dari suami. Itu yang keempat. Yang kelima, wajib dan harus
pintar goyang, bukan goyang yang lain-lain, bukan goyang dangdutan ya. Mungkin para neti udah tahu maksudnya goyang di sini ya. Jadi lebih memuaskan sang suami. Jadi istilahnya tidak ingin mencari rumah kedua, karena dengan servis yang diberikan sang istri juga sudah melebihi dari ekspektasinya dari sang suami gitu loh. Ya, jadi nggak ada salahnya seperti itu kita pintar-pintar. Dan gimana caranya pintar sih, Bu? Nah, kalau itu banyak referensi, sayang. Banyak referensi. Jadi kita bisa nonton ataupun berdiskusi dengan rekan-rekan yang lainnya gitu, berbincang seperti apa sih gitu kan yang bisa membuat suami kelapak-kelapak dengan goyangan kita. Sebetulnya itu tidak jadi masalah untuk diperbincangkan atau mencari referensi dari bacaan. Karena sekarang sosmed lebih canggih lah ya, gitu kan. Kemudian yang keenam ini adalah tentunya kita harus seorang wanita nih ya, karena tujuannya biar suami betah di rumah. Menjaga area intim, yaitu dengan perawatan. Nah, perawatannya nggak usah mahal-mahal. Memang kalau kita membicarakan perawatan, pasti langsung larinya, jauh dong ke klinik atau apapun juga ya untuk masalah area intim. Tidak seperti itu. Sering dibersihkan, kemudian juga dicuci yang bersih dengan tentunya ada sabun-sabun tertentu ya. Kita sudah tahu lah, banyak beredar di pasaran. Dan kemudian juga bisa secara tradisional, mungkin minum ramuan rempah-rempah yang membuat secara tidak langsung si area intim wanita itu tidak berbau ataupun juga mengurangi lendir-lendirnya itu gitu, tidak berlebih. Walaupun memang saat berhubungan intim kita membutuhkan pelumas, tapi yang kalau berlebihan kan jadi nggak enak juga. Nah, hal-hal seperti itu yang patut kita perhatikan juga biar suami itu betah di rumah. Nah, mungkin hanya hal-hal yang tadi sudah Ambu sebutkan saja yang bisa disampaikan tips agar suami betah di rumah. Semoga bermanfaat buat para neti semuanya, dan tentunya Ambu selalu mengingatkan, yuk di like, di komen, di subscribe, dan juga dibagikan atau di share video-video Ambu, dan jangan lupa juga tekan loncengnya biar setiap ada notifikasi atau video-video baru Ambu bisa diketahui oleh neti semua. Oke, mungkin tips saat ini hanya itu. See you next video. Terima kasih.